Saudaraku, dikisahkan wafatnya Nabi Yahya alaihissalam ketika itu beliau ingin menegakkan syariat agama Islam untuk kaumnya. Namun Raja Herodus yang mendengar tidak senang. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini juga tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Saudaraku, Yordania merupakan salah satu negeri Syam yang diberkahi. Negara dengan sistem kerajaan ini terletak di Jazirah Arab yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi, Irak, Lebanon, Palestina, dan Syria. Saudaraku, sejumlah nabi pernah tinggal di Yordania, seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Lut alaihi salam. Para nabi ini dulunya adalah penggembala. Aktivitas menggembala domba hingga saat ini juga masih dapat kita temui di Yordania. Saudaraku, sekarang saya bersama dengan masyarakat Arab Badu untuk menggembala kambing. Nah, ini adalah keledai yang saya naikkan. Fungsinya biasanya untuk menggiring kambing-kambing dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memakan rumput. Ikutin terus, yuk. Ayo, sebelah sana, ayo, sebelah sana, ayo. Menggembala kambing dan domba di tengah gurun seperti ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus berjalan jauh menggiring ternak demi menemukan rerumputan yang tidak banyak tumbuh di gurun pasir. Sekarang saya bersama teman-teman saya di sini, ada Faad dan juga Sanan. Halo Faad, Sanan, assalamualaikum. Sekilas mungkin terlihat mudah, tapi percayalah, ini tidak semudah yang terlihat. Terutama bagi saya yang baru pertama kali mengikuti kegiatan menggembala seperti ini. Ayo ke kiri, ke sana. Wah, ternyata nggak segampang itu ya untuk mengarahkan domba, saudaraku. Ini saya bilang ke kiri, dia malah ke kanan. Tapi nggak apa-apa, saya harus coba terus ya, sampai bisa. Ayo, bisa ke kiri di sana. Halo. Untuk menemukan rumput di gurun, tak jarang harus menyeberang jalan raya. Saat menyeberangkan kambing dan domba, para pengembala ini perlu berhati-hati agar hewan ternaknya tidak tertabrak kendaraan yang melintas. Nah, saudaraku, sekarang saya menuju tempat penggembalaan yang ada di ujung sana karena lebih banyak rumputnya di sana. Yuk. Nah, dari tadi udah naik dombanya. Halo, thank you. Sekarang saya waktunya untuk jalan dulu untuk menggiring karena ini lahannya cukup luas, jadi saya harus menggiring dari belakang. Yuk. Ayo. Nah, saudaraku, ini seru banget sih mengembala kayak gini. Pertama kalinya saya juga mengembala. Masya Allah, nih dombanya banyak banget. Sekarang saya mau menggiring ke sebelah sana karena di sana banyak banget rumputnya. Ayo. Yuk, kumpul. Keberkahan memelihara hewan ternak
juga disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Peliharalah, manfaatkan oleh kalian kambing karena di dalamnya terdapat berkah. Hadis riwayat Ahmad. Memelihara kambing juga disunahkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dulunya juga penggembala kambing. Ayo, kumpul. Wah, ternyata seru banget ya. Ini menggiring kambing atau domba. Saudaraku, Masya Allah, jadi sesuai dengan hadis Imam Al-Bukhari sendiri, tidak ada satupun nabi yang tidak menggembala kambing. Jadi menggembala kambing ini merupakan sebuah tugas yang menurut saya tidak mudah ya. Jadi butuh banget keahlian khusus, apalagi menggiring gini tuh nggak gampang nih ya. Saya suruh ke sana, dia ke sana, saya ke sana, suruh ke sana. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Sebelum diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas agar mereka menjadi penggembala kambing terlebih dahulu. Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari menggembala kambing. Terbiasa mengatur kambing, nantinya akan terbiasa untuk mengatur umat manusia. Dengan menggembala kambing, akan dilatih kesabaran dan kasih sayang. Mempersatukan setelah tercerai-berai dan memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Menghalau musuh seperti binatang buas, serta melindungi dari pencuri. Dari pelajaran menggembala seperti inilah, para nabi akan mempunyai rasa kasih sayang dan tangguh dalam menghadapi ujian saat berdakwah. Saudaraku, jadi masyarakat Arab Baduy sendiri untuk waktu menggembalanya itu sekitar dari mulai pagi sampai dengan sore. Jadi sekitar 8 jam kurang lebih. Nah, untuk harga domba atau kambingnya sendiri itu sekitar 100 GD atau sekitar 2,2 juta rupiah. Masya Allah, sebenarnya kurang lebih nggak terlalu beda jauh ya sama harga kambing di Indonesia. Yuk kita gembala lagi. Masya Allah, saudaraku, masyarakat Arab Baduy sendiri mempunyai kuliner yang khas yang berbahan dasar daging kambing. Kira-kira seperti apa? Kayaknya wajib banget untuk kita coba ya. Saudaraku, berbicara mengenai masyarakat Arab, mereka tuh suka sekali yang namanya kuliner, apalagi yang berbahan dasar daging kambing seperti ini. Nah, sekarang saya sedang berada di tempat pemotongan atau pengolahan daging kambing. Bisa dilihat, ini ada proses pemotongan, kemudian juga pemisahan antara tulang dan juga daging. Wow, ini daging kambingnya banyak banget di sini. Lihat deh. Mengkonsumsi daging kambing seperti ini merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Yordania. Tak heran, di sini kita dengan mudah menemui pedagang daging kambing dan kuliner daging kambing. Orang Arab terkenal suka makan daging karena memang struktur geografinya yang mendukung. Jazirah Arab yang dipenuhi gunung-gunung batu dan gurun pasir. Hewan yang hidup hanyalah kambing gunung dan unta gurun. Karena air terbatas, maka ikan-ikanan sulit hidup di sini. Daging kambing memiliki protein yang cukup tinggi, namun kolesterolnya cukup rendah. Tak seperti mitos yang selama ini banyak beredar. Setiap toko yang menjual daging kambing biasanya juga memiliki tempat pemotongannya langsung. Sehingga daging kambing yang dijual dijamin fresh karena baru dipotong. Wow. Bisa lihat, di sini lagi menguliti daging kambing. Bisa lihat di kanan saya? Ini kambing masih hidup di sini. Halo kambing. Nih, bisa lihat ya. Dipotong, dikulitin di sini dagingnya. Wow. Menarik banget ya. Oke. Dikulitin. Biasanya mungkin kulitnya ini bisa dijadikan sesuatu ya. Oke. Oke. Wow, ini lagi dipotong juga, dikulitin juga. Ternyata saya sebenarnya lagi agak nggak bisa ngeliat, tapi oke. Jadi dikasih semacam air atau gas ini ya?
Oke, dikasih air dulu atau gas dulu. Kemudian dia akan mengembang. Wow, oke. Dia langsung dirobek. Oke, dipotong dulu ya. Oh, caranya kayak gitu. Oke, bantuin pegang kakinya ya. Saya Selesai dipotong, kambing langsung dikuliti. Saya pun penasaran dan ingin mencoba menguliti kambing yang baru dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pertama kalinya nih saya ambil kulitnya. Aduh, saya pelan-pelan takut robek. Ternyata tidak mudah menguliti daging kambing. Oke. Butuh keahlian khusus. Baru tahu caranya kayak gini. Berbeda dengan para pekerja ini yang hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk menguliti 1 ekor kambing. Can I try a little bit? Oke, dikasih kesempatan lagi. Jadi, pegang pisaunya harus kayak gini. Alright. Ternyata susah. Ternyata susah. Oke, ternyata tidak segampang itu ya. Oke. Pisaunya tajam banget. Wow. Atraksi, ini atraksi. Saudaraku, mungkin ini yang dinamakan one-stop shopping. Tak hanya daging dan tempat pemotongan, kuliner kambing siap santap pun ada di sini. Wow, ini lagi apa? Sir, ini lagi buat apa? Kebab. Oh, ini lagi buat kebab. Jadi kebabnya itu dimasukin ke apa ya? Dalam besi, terus kemudian dibuat seperti ini. Can I try? Can I try? Can I try? Boleh? Boleh coba? Just one? It's okay? Oke, sekarang kita coba dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, jadi pertama dikul-kul gini dulu ya. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Dibuat panjang dulu. And then pakai jari. Oke, pakai jari. Is it good? Good. Good, right? Wow, berhasil. Oke. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk memanggang kebab. Selain kebab, makanan pendamping seperti tomat, cabai, dan bawang bombay juga dipanggang secara bersamaan. Kuliner Yordan dengan bahan daging kambing lainnya adalah rismi, yang dimakan dengan roti gandum. Adonan gandum yang sudah didiamkan selama 1 jam kemudian dipipihkan. Setelah pipih, atasnya diberi olahan daging kambing. Roti ini kemudian dimasak ke dalam tempat pemanggangan sekitar 10 menit. For me? Oh, thank you so much. Wow, dapat makanan. Enak banget. Yuk kita makan di sana. Thank you.
Saudaraku, karena waktu udah siang, saya harus melanjutkan perjalanan untuk menelusuri jejak Al-Quran lainnya. Saudaraku, sekarang saya akan menuju ke lokasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ikuti terus perjalanan saya di jejak Al-Quran. Yordania memiliki cerita 7 pemuda yang kisahnya sangat masyhur. Bahkan terdapat surat tersendiri dalam Al-Quran untuk membahas kisah 7 pemuda ini. Saudaraku, ini adalah Goa Ashabul Kahfi yang terletak di kota Amman, Yordania. Dahulu ada kisah 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 300 tahun. Kisah ditidurkannya 7 pemuda ini karena mereka teguh pendiriannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh pemuda ini hidup di negeri Afasus yang dipimpin oleh raja yang kejam bernama Dikyanus. Raja Dikyanus adalah penyembah berhala. Raja tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak mau menyembah berhala. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini juga tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Para pemuda ini menolak perintah Raja Dikyanus untuk menyembah berhala. Bahkan meski ditawari dengan hadiah yang menggiurkan pun, mereka tetap teguh dengan pendiriannya. Ketujuh pemuda ini meninggalkan kota untuk bersembunyi. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan anjing, dan anjing ini pun kemudian mengikuti ketujuh pemuda ini. Mereka kemudian bersembunyi di dalam goa. Ketika berada di dalam goa, mereka bisa beribadah dengan bebas, sekaligus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, kemudian mereka ditidurkan. Saudaraku, dahulu kala kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi, mereka tidur di tempat ini. Di sini untuk 4 orang, 1, 2, 3, 4. Nah, di sana untuk 3 orang. Insya Allah ini ada 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 7 orang. Dahulu kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan 7 pemuda ini 309 tahun. Sir, bisa dijelasin tentang kisah gua Ashabul Kahfi? أصحاب الكهف which mentioned in the Quran is Surah Al-Kahfi. Sini 7 kuburan, 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Sini 4. أصحاب الكهف تدور سني 309 tahun. في فجوة. ما شاء الله. سني فجوة. عندما تهري وقت شروق مثلا تربيت مسؤكم this far. Oh, oke. متى تربينا وقت غروب مسؤ from this door. Oke. عسلتو أنجين نما أنجين قطمير. Katmir. قطمير تدور دلوار تكاتو السنبلان تهور. الله سبحانه وتعالى سين في القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الوسيط outside. Okay. والله أعلم. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangunkan ketujuh pemuda ini kala negeri Afasus dipimpin oleh seorang raja yang soleh. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya lihat di sini goanya tidak terlalu besar. Namun, di sini bisa dilihat di atas sini itu langsung menuju ke semacam ada pintu yang mungkin pada saat itu matahari bisa masuk dan udara atau pertukaran oksigen bisa lancar. Akhirnya 7 pemuda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kala ketika Raja Dikyanus memimpin, Raja Dikyanus menyuruh untuk 7 orang pemuda ini menyembah berhala. Namun mereka tidak mau, hingga akhirnya mereka bersembunyi di goa ini. Saudaraku, hikmah dan juga pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ketika kita berpegang teguh pada iman dan juga takwa, niscaya Allah akan membantu dan juga menolong kita. Alhamdulillah,
satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Yordania. Saudaraku, di sebelah sana adalah Bukit Mukawir yang dipercaya Raja Herodos membangun istananya yang begitu megah. Nabi Yahya memiliki sifat yang penyayang terhadap sesama. Beliau tidak pernah membedakan si kaya dan juga si miskin.